Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Asra Mauksa dengan NIM 2102124394. Video ini hadir untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kewirausahaan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Adapun judul pada materi kali ini yaitu pengolahan limbah menjadi suatu produk yang menarik. Yuk, sama-sama kita simak. Yang pertama yaitu latar belakang permasalahan. Sampah merupakan salah satu permasalahan terbesar di Indonesia, di mana sampah tersebut dari hari ke hari semakin bertambah. Plastik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun masyarakat melupakan bahwa plastik sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar. Dengan produk ini, gunanya untuk menanggulangi permasalahan sampah plastik dan limbah konveksi dengan memodifikasi kantong plastik menjadi tas jinjing atau tote bag dengan mendesain tas tersebut dengan corak dan motif dari hasil limbah konveksi tersebut, menjadi produk yang menarik dan efisien. Nah, produknya yaitu baper. Pasti kalian penasaran kan apa itu baper? Yuk sama-sama kita simak. Baper merupakan singkatan dari bag perca. Baper merupakan tas jinjing seperti tote bag yang memiliki bentuk persegi maupun persegi panjang. Dengan memodifikasi hasil limbah konveksi sebagai alternatif pengganti kantong plastik, menjadi produk yang menarik dan ramah lingkungan. Selanjutnya itu, bag perca atau baper ini didesain fashionable yang cocok digunakan untuk OOTD. Desain baper ini menggunakan kain batik khas Indonesia yang berfungsi memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Tas ini juga dapat dicuci sehingga dapat mengurangi sampah plastik dan dapat menghemat uang. Tas ini juga memiliki resleting sehingga barang belanjaan tidak berserakan. Tas ini juga didesain kuat karena menggunakan tali tas yang berbahan kulit. Bag perca ini didesain dengan ukuran yang besar agar dapat menampung banyak barang. Metode pelaksanaan usaha. Yang pertama yaitu survei penggunaan plastik. Yang kedua, observasi kegiatan. Yang ketiga, pengumpulan bahan baku. Yang keempat, proses pembuatan tas baper. Yang kelima, pengecekan kelayakan pakai. Yang keenam, pemasaran tas baper. Nah, pasti kalian sering menggunakan kantong plastik sebagai alat untuk berbelanja. Berikut target pasarnya yaitu pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan, dan yang terakhir pengusaha atau wira swasta. Selanjutnya yaitu bahan baku pembuatan tas baper. Tas baper menggunakan bahan baku yang berkualitas bagus dan terjamin. Yang pertama yaitu kain perca. Yang kedua, tali tas. Tali tas ini menggunakan bahan kulit sehingga tas baper didesain kuat untuk apabila bawaan belanjaan itu banyak dan berat. Yang ketiga yaitu kain parasut atau furing. Kain ini berfungsi untuk lapisan dalam tas baper. Yang ketiga yaitu resleting, gunanya untuk agar barang-barang yang kita masukkan ke dalam tas itu tidak berserakan apabila terjatuh. Yang selanjutnya itu karton. Karton ini untuk bawahan tas agar tas tersebut kokoh. Selanjutnya itu benang. Benang ini untuk menjahit tas baper agar dia berbentuk seperti tas. Nah, itu saja bahan-bahannya. Selanjutnya, analisis biaya. Yang pertama yaitu biaya bahan baku sebesar Rp1.230.000. Yang kedua yaitu biaya overhead sebesar Rp1.570.000. Yang ketiga yaitu biaya mobilitas sebesar Rp800.000. Berdasarkan analisis biaya tersebut, dalam satu kali produksi, tas baper dapat menghasilkan kurang lebih sekitar 75 tas per sekali produksi, dengan harga berkisaran Rp40.000 per tas atau per produk. Selanjutnya, pendapatan dalam 1 bulan.
hasil penjualan 75 tas baper per bulan, 75 dikali Rp40.000, menghasilkan Rp3.000.000. Yang kedua, analisis keuntungan dalam 1 bulan. Keuntungan sama dengan hasil penjualan dikurang biaya operasional. Hasil penjualan Rp3.000.000 dikurang biaya operasional sebesar Rp1.230.000, menghasilkan keuntungan sebesar Rp1.770.000. Selanjutnya, kelayakan bisnis. Yang pertama, benefit cash ratio, sama dengan 2,44. Karena rasio lebih dari 1, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Yang kedua yaitu return on investment, sama dengan 1,44%. Usaha ini akan memperoleh keuntungan sebesar 1,44% dari penambahan biaya. Yang ketiga yaitu payback period, sama dengan 1,7, butuh sekitar 2 bulan untuk kembali balik modal. Yang terakhir yaitu break-even point, sama dengan 77 tas, akan balik modal ketika memproduksi tas baper sebanyak 70 tas. Berikutnya yaitu media pemasaran produk menggunakan digital marketing. Yang pertama melalui website bisnis. Website bisnis juga sedang banyak digunakan oleh online shop, dinilai praktis dan mudah. Yang kedua, Shopee dan Tokopedia. Shopee dan Tokopedia dapat dijangkau oleh halayak banyak dan pengirimannya gratis ongkir. Jadi memudahkan para pembeli tas baper karena bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Yang terakhir menggunakan sosial media yaitu Facebook, Instagram, WA, dan Line. Dengan cara mempromosikan ke seluruh media sosial atau membuat akun khusus untuk tas. Dengan menggunakan media sosial ini dinilai sangat gampang dan sangat mudah digunakan oleh seluruh kalangan pembeli tas baper. Selanjutnya, daerah prioritas pemasaran tas baper, yaitu meliputi kawasan Kota Pekanbaru terlebih dahulu, seperti memasarkan produk tersebut di swalayan atau pusat perbelanjaan, di pasar atau di bazar atau event-event yang diadakan di Kota Pekanbaru untuk memperkenalkan produk tas baper di halayak yang banyak. Kiat-kiat menembus pasar. Yang pertama, menjaga kualitas produk dengan membuat produk menarik, membuat ciri khas atau keunggulan tersendiri, dan menggunakan bahan baku yang berkualitas, dan membuat produk tersebut memiliki makna tertentu. Yang kedua, promosi dan pameran. Promosi di media sosial dan dengan mengikuti berbagai pameran atau event agar dikenal oleh halayak. Yang ketiga, bergabung dengan pengusaha lainnya. Bergabung dengan pengusaha tas lainnya dengan berkolaborasi menciptakan ide baru. Prospek kedepannya yaitu memiliki reseller di seluruh Indonesia. Gunanya untuk meningkatkan hasil penjualan dan menekankan biaya operasional. Yang kedua, tersebar di seluruh Indonesia. Produk tersebar hingga ke seluruh penjuru Indonesia atau dapat digunakan seluruh warga Indonesia. Yang ketiga, upgrade produk dengan desain baru atau motif baru yang memiliki makna akan Indonesia atau dengan mendesain anti air dan lain-lain. Yang terakhir, tembus pasar internasional. Harapannya produk tas baper ini bisa tembus pasar internasional sehingga dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia di mancanegara. Nah, terima kasih kepada semuanya yang telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir tentang kewirausahaan produk tas baper ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sampai jumpa di video-video edukasi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.